Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat yang mudah-mudahan selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Azza wa Jalla yang kembali mengizinkan kita, memperkenankan kita untuk hadir bersama di majelis yang mulia ini dalam rangka tafaqquh fid din, dalam rangka mempelajari ayat Allah Subhanahu wa taala dan mendalami sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kehadiran kita dimudahkan keikhlasannya dan dihargai pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita kirimkan pada baginda tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Durus Yaumiyah Minas Sunan wal Ahkam Syar'iyyah. Kita terakhir membahas tentang lisan, tentang bahaya lisan dan pentingnya ya untuk menjaga lisan. Berikutnya bab tentang pembahasan puasa Asyura. Kok bahas pembahasan Asyura? Karena sebenarnya kitab ini karena kata-katanya yaumiyah ya, durus yaumiyah, pelajaran harian, dan harian yang beliau hitung, penulis menghitungnya dari tanggal 1 Muharram. Karena pelajaran kita ini adalah pelajaran ke-9, maka beliau koneksikan ya adalah hari ke-9 Muharram, karena perhitungan Hijriyah hari pertamanya dan bulan pertama adalah bulan Muharram. Makanya pembahasan kita di bab yang ke-9 justru pembahasan Muharram. Sementara kita membahas kitab ini bukan setiap hari, tapi khusus untuk anak kayaknya sudah berapa kan terakhir? Sebelum puasa kan terakhir ini. Ya. Jadi kita mempelajari bukan per harinya tapi per babnya. Ya. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Puasa hari Asyura itu hari ke-10 dari bulan Muharram. Ya, sebagaimana ini tertera dalam kitab Al-Mughni, kitab Zadul Ma'ad. Dalil yang pertama berkaitan dengan puasa Asyura, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus shiyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram wa afdhalus salati ba'da al-fariidah salatul lail." Ya. Keutamaan puasa Asyura adalah puasa yang paling afdal setelah Ramadan. Ya, berarti setelah Ramadan, setelah puasa wajib. Jadi di antara sekian banyak puasa sunnah ada levelnya ternyata. Nomor 1 adalah puasa Asyura ini karena dia terbaik setelah Ramadan. Jadi puasa sunnah yang paling baik kata Rasulullah adalah puasa di bulan Allah Subhanahu wa taala, di bulan Muharram.
Dan solat terbaik setelah solat wajib adalah solatul lail atau solat malam, atau kita kenal dengan solat tahajud. Kalau baru berlalu ke malam Ramadan namanya solat tarawih. Itu tiga hal ya, itu adalah satu hal yang sama. Ini hadis riwayat Muslim. Berikutnya ada hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qadimal Madinah. Beliau tiba berhijrah dari Mekah ke kota Madinah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di kota Madinah, wajadal yahuda siyaman yauma Asyura. Ya. Nabi dapati di Madinah kebiasaan orang Yahudi. Ya. Kenapa orang Yahudi ada di Madinah? Ini kembali ke pembahasan kalau mau diterusus tafsir surah Al-Fil itu kita pernah bahas. Ya, kenapa? Karena mereka memang menanti kedatangan Nabi akhir zaman. Di dalam anggapan mereka menafsirkan ya isi Taurat mereka yang mengabarkan berita tentang kenabian itu, bahwa Nabi tersebut akan datang di sebuah negeri tanahnya hitam, ya, dan dipenuhi oleh batang kurma sejauh mata memandang. Madinah dulu seperti itu. Kalau Madinah sekarang sudah ditebang. Kenapa? Karena lebih menguntungkan menjadikan properti bangunan. Tapi kalau luar kota Madinah, antum jangan ke selatan. Kalau ke selatan itu kan ke arah Mekah. Itu tandus bebatuan. Ke arah utara, antum akan lihat tak jauh dari kota Madinah, baru jalan 20 kilo keluar dari kota Madinah itu sudah kelihatan. Ya. Dan itu mengingatkan saya kampung halaman. Riau, sawit sejauh mata memandang. Persis. Nah, bedanya sama-sama nakhil. Yang satu nakhil hasilnya kurma, yang satu nakhil hasilnya sawit. Nah, itu dia. Ya. Apalagi kalau lanjut sampai ke Khaybar, subhanallah. Ya, memang sejauh mata memandang itu semuanya nakhil kurma. Ya, terus sampai ke Ula. Ya. Nah, mereka menantikan Nabi akhir zaman, yang tanda-tanda tempat kedatangan Nabi tersebut adalah tanahnya hitam dipenuhi batang dan kebun kurma. Ya, karena mereka berharap Nabi terakhir itu dari kalangan mereka. Nggak taunya kok malah dari orang Arab. Makanya anti Arab mereka tetap pelihara sampai sekarang. Apabila ada orang Indonesia yang punya anti Arab, ya silahkan tafsirkan sendiri. Berarti anti Yahudi. Ya, kenapa? Karena orang Yahudi sangat anti dengan orang Arab. Rasisnya luar biasa. Kenapa? Karena orang Arab mengentahkan tafsiran yang selama ini mereka dambakan, yang mereka harapkan, yang mereka elu-elukan. Bahkan mereka mengatakan kepada penduduk asli kota Madinah, yang orang Arabnya, Aus dan Khazraj, akan tiba Nabi akhir zaman yang membimbing kami, yang akan memimpin kami untuk menghabisi kalian semua wahai bangsa Arab. Jadi kalau sekarang Gaza main ngebom terus sudah kayak semut aja dibunuh pakai api, itu nggak heran. Kebencian mereka dipelihara sejak dulu. Ya, sejarah berulang terus. Itu kebencian yang memang mereka pelihara. Ya, oleh karena itu Allah sendiri mengatakan, ya, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahuda wal ladzina asyraku. Yang paling bengis, yang paling keras permusuhannya kepada kaum muslimin, Yahudi dan orang musyrik. Siapa saingan mereka? Ya, Hindu Buddha. Non ahlul kitab. Yang paling lembut siapa? Nasara. Makanya orang-orang Nasrani, negara-negara beragama Nasrani masih mudah untuk diajak berdiskusi, diajak untuk apa istilahnya? Ya, diajak berkompromi.
musyawarah, masih bisa diajak kompromi. Tapi kalau orang bangsa-bangsa Yahudi dan bangsa agama non ahlul kitab, ya sulit untuk itu. Mereka permusuhannya mendahului. Ya. Dan terjadi juga di Indonesia apa yang dirasakan oleh kakek nenek kita dulu, nenek moyang kita, ketika mereka di masa penjajahan Belanda, ya, berat tapi tidak sulit. Tapi begitu masuk Jepang, ya, itu cukup 350 tahunnya, ya, setara dengan 3,5 tahun. Kenapa? Karena mereka adalah bangsa non ahlul kitab dan kebengisan mereka luar biasa. Ya, Allah sendiri sudah mengatakan, ya, bahwa permusuhan kepada kita itu sangat keras dari dua bangsa agama ini. Nah, ketika Nabi tiba di Madinah, orang Yahudi sudah memenuhi kota Madinah ketika itu. Ya. Dan Nabi dapati mereka punya ritual mengagungkan hari Asyura. Ya. Hari Asyura. Maka Nabi SAW, ya, pun bertanya kepada orang-orang Yahudi, "Ma hadzal yaum alladzi tasumuna?" Hari apa ini yang kenapa kok kalian merayakan hari ini sampai kalian berpuasa hari ini? Qalu, lalu mereka jawab, "Hadza yaumun 'azimun anjallahu fihi Musa wa qaumahu wa gharraqa fir'auna wa qaumahu fasamahu Musa syukra." Ya. Apa kata orang-orang Yahudi? Hari ini adalah hari besar karena merupakan hari di mana Allah menyelamatkan dan membebaskan kami dari cengkraman Fir'aun ketika kami eksodus bersama Nabi Musa. Ya. Dan antum kalau cek lagi sejarahnya, dari Mesir kemana? Bukan, ke Saudi Arabia. Ya, ada penelitian khususnya. Ternyata jalur yang ditempuh oleh orang-orang Yahudi kemana? Justru masuk ke dalam negara Saudi Arabia, jalur mereka itu. Dan itu ditelusuri dari cekungan Laut Merahnya, ditelusuri dari tebing-tebing yang hanya bisa dilalui, tidak ada sepanjang tebing itu tidak ada yang bisa dilalui kecuali jalur itu, lembah itu. Dan itu di Saudi letaknya. Kemudian adanya batu-batu yang dibelah khusus 12. Artinya itu tempat sumber minum mereka dahulunya. Lalu dilihat jalur mereka dan ternyata benar setelah hijrah mereka bersama Nabi Musa, ada sebagian yang memilih untuk langsung ke Madinah, ada sebagian yang memilih untuk langsung ke arah utara menuju ke kota atau ke negeri Palestina, yang nanti kasus kejadiannya juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah. Jadi Yahudi yang datang ke kota Madinah itu sejak dahulu. Itu ternyata sejak dahulu, dan mereka berusaha untuk meyahudikan seluruh jazirah Arab. Sampai mereka akhirnya mendapatkan dukungan dari Raja Dhu Nafar, ya, di Yaman. Ya, itu. Barulah mereka bisa menyebarkan agama Yahudi dengan kekerasan. Ya. Nah, jadi itu adalah hari apa? Hari Asyura, hari kemenangan besar kami. Allah membebaskan kami, berhasil melepaskan kami dari cengkeraman Fir'aun, raja Mesir ketika itu. Ya. Fasamahu Musa syukra. Maka Nabi Musa pun menjadikan hari Asyura hari berpuasa. Berpuasalah Nabi Musa sebagai bentuk rasa syukur. Fanahnu nasumuhu. Maka kami pun meneladani Nabi Musa, ya, dan melaksanakan puasa juga di hari itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah menjawab, "Fa nahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum." Kalau gitu keadaannya, kami orang muslim justru lebih berhak untuk meneladani Nabi Musa daripada kalian. Kenapa?
karena Nabi Musa memerintahkan kita untuk mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan Allah, sementara kalian mengangkat Uzair sebagai anak Allah. Nabi Musa menyebutkan ya dan mewasiatkan di dalam kitabnya agar mengikuti Nabi akhir zaman. Kalian malah rasis. Ya, hanya karena bukan orang Yahudi, terus kalian tidak lagi mau mengikuti ya wasiat Nabi Musa kalian. Maka kami lebih berhak untuk meneladani Nabi Musa daripada kalian orang-orang ya Yahudi. Artinya apa? Kami ini sebenarnya lebih Yahudi dari kalian. Itu intinya. Ya. Karena asal kata Yahudi sendiri adalah apa? Penolong. Al-Yahudi itu penolong Musa secara ilmuahnya. Penolong Nabi Musa. Apakah sekarang bagaimana menolong Nabi? Ya, dengan menegakkan syariat atau yang ditinggalkan oleh Nabi Musa yang diakui oleh syariat Islam. Apa itu? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mengimani dan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu perintah Nabi Musa. Kenapa kalian tidak ikut? Oleh karena itu kamilah yang lebih berhak untuk meneladani Nabi Musa alaihi salam. Fasamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah pun memilih untuk berpuasa. Kenapa? Dalam rangka meneladani Nabi Musa. Namun untuk kita umatnya Nabi Muhammad, mengikuti Nabi Musa atau Nabi Muhammadnya? Nabi Muhammadnya. Karena Nabi Muhammad berpuasa di hari itu, maka kita berpuasa dalam rangka mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa lagi lanjutan yang terakhir? Wa amara bisyamihi. Ya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan para sahabat dan kita umatnya untuk berpuasa di hari itu. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Hadis berikutnya dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya berkaitan dengan puasa Asyura ini. Ya. Apa saja fadilahnya? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yukaffiru sanatal madiyah. Puasa Asyura ya, di antara fadilahnya menghapuskan dosa-dosa setahun sebelum. Ya. Dosa 1 tahun sebelumnya. Kemudian dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La in baqaitu ila qabil." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau tahun depan saya masih hidup, la asumanna tasi'. Tahun ini saya puasa Asyura hari 10. Kalau tahun depan saya hidup, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka saya akan puasa hari ke-9. Apa tujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Untuk menyelisihi ya ritualnya orang Yahudi. Kalau orang Yahudi hanya 10-nya saja, kita disunnahkan ambil 2 hari, 9 atau 10-nya. Ya. La suman natas ya, 9. Ya. Jadi hari Asyura yang 10, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memilih untuk menambahkan 1 hari agar ritual kita berbeda. Ya. Nabi SAW selalu getol berusaha bagaimana umatnya menyelisihi umat yang lain. Harus berbeda. Harus berbeda. Kenapa? Karena Nabi mengatakan, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Yang nyerupain, mirip-mirip, pengen seperti itu, maka dia akan masuk golongan mereka. Ya. Oleh karena itu, kita wajib tampil beda. Dari siapa? Dari umat selain kita. Bukan tujuannya syuhra, bukan. Kita memang wajib membedakan diri kita dari umat yang lain. Ya, dari sisi syiar, dari sisi berpenampilan, dari sisi berpakaian, dari sisi ibadah, ritual dan seterusnya. Ya. Kenapa kita berjenggot? Karena perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, khaliful yahud, selisih orang Yahudi. Selisih orang Majusi. Orang Yahudi, orang Nasrani cukur. Orang Yahudi cukur panjangan jenggot juga kumis.
Orang Nasrani klinis. Ya, Majusi kumis tanpa jenggot. Selisih. Berbeda penampilan kita, harus berbeda. Kenapa? Supaya kita dikenali, ini muslim loh. Dan penekanan ini semakin besar, terkhususnya kepada para wanita muslimah. Berbeda. Ya, satu pakai tank top, sebelah kanan pakai tank top, sebelah kiri pakai tank top juga. Apa bedanya? Dari mana kita tahu? Nah, ada bedanya. Ya, kalau keluar dari rumahnya sama seperti itu. Tapi kalau yang dipakai di dalam tidak ada masalah. Ya, oleh karena itu Rasulullah SAW selalu mendidik umatnya agar menyelisihi, harus tampil berbeda dari umat-umat yang lain. Kenapa? Karena kita adalah umat khairu ummatin ukhrijat linnas. Kata Nabi SAW, kita 70, ada dikatakan 50 kali lebih baik daripada umat Yahudi. Ya. Oleh karena itu berbanggalah, tegakkan kepala ketika kita berbeda dari umat lain. Tapi kalau membedakan diri dari sesama muslim, jangan. Nah, ini berbeda lagi. Ya, ini kasusnya beda lagi. Ya. Ini dalam konteks ya dengan umat yang lain. Oleh karena itu syiar-syiar yang merupakan ciri khas umat lain jangan sampai kita pakai. Ya, jangan sampai kita pakai. Dan yang paling ketat itu adalah di bagian tadi jenggot dan kumis tadi. Jadi kata Nabi SAW, aku ingin umatku berbeda. Maka Nabi SAW tambahkan satu hari, yaitu hari ke-9. Dan pahalanya adalah dihapuskannya dosa setahun sebelumnya. Kalau Arafah 1 tahun, setahun sebelum dan setahun yang akan datang. Ya. Kalau Ramadan setahun sebelum sampai Ramadan berikutnya. Dan Ramadan ke Ramadan berikutnya. Puasa Syawal ya juga seperti itu sebelumnya. Jadi kalau kita jalan nih puasa wajib lalu disambung dengan yang sunnah, terus yang sunnah dan terus bersambung, coba bayangkan betapa bersihnya kita dari dosa. Ditambah dengan taubat dan menjauhi segala dosa-dosa besar. Ya, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memang telah menyiapkan amalan demi amalan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana caranya supaya effortnya sekecil-kecilnya tapi pahalanya sebesar-besarnya. Tinggal kembali ujungnya kembali kepada kita. Apakah kita akan jalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini atau malah kita tinggalkan, kembali kepada kita masing-masing. Dan Muharram 2 bulan lagi ya. Sekarang masih Zulqa'dah ya. Sudah Zulhijjah belum? Belum ya, masih Zulqa'dah. Jadi Zulhijjah, setelah Zulhijjah baru Muharram, insyaallah di 2 bulan lagi. Jadi mungkin bisa dianggap sebagai persiapan untuk 2 bulan ke depan. Ya, semoga bisa diingat dan bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimakumullah. Inilah mungkin ringkasnya ya bagaimana pentingnya puasa Asyura ya. Ternyata ada hikmah dan ada kisah serta sejarah di balik itu, dan pahalanya ya yang luar biasa ya Allah Subhanahu wa taala siapkan. Fadilahnya adalah bisa menghapuskan dosa 1 tahun ke belakang. Semoga bisa kita amalkan. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Nah, fadhal. Tadi dijelaskan antum bahwasanya keutamaan setelah Ramadan puasa Muharram. Kemudian ada hadis lain yang mengatakan bahwasanya afdhalus syiyam ba'da Ramadan sittatu Syawal, atau hadis yang lain lagi afdhalus syiyam ba'da Ramadan Syiyamud Daud.
Nah, untuk menggabungkan antara hadis yang tadi itu Mas. Al-jama', sebisa mungkin jama'. Bukan berarti apa namanya mengalahkan yang lain, tidak. Artinya semuanya baik. Semuanya lebih baik. Tujuannya adalah agar kita menjalankan sunnah itu semuanya. Ya. Agar jalankan semua sunnah itu semuanya. Allah Ta'ala. Gimana Pak? Membedakan 10 sama 11, ada yang 10, 11. Ya, bisa juga. Ya. Ada lagi? Ya, silakan Pak. Anda pernah membaca dan untuk kehati-hatian itu adalah kita berpuasa 3 hari, 9, 10, dan 11. Ya. Ada juga seperti itu. Boleh. Boleh, ya. Ini kan minimal yang Rasulullah ajarkan. Ya. Tapi di hadis lain ada yang mengatakan 11, yang di hadis ini juga ada yang mengatakan 9. Riwayatnya banyak dan satu riwayat dengan yang lain tidak bertolak belakang. Begitu juga tadi dengan hadis-hadis yang lain mengatakan puasa Daud lebih afdal, ada yang mengatakan puasa Syawal lebih afdal, ya. Itu tidak bertentangan karena itu menjelaskan betapa tanawu berarti saling menyempurnakan dan ada pilihan. Ya. Artinya kalau mungkin Syawal kita tidak dapat, minimal kita kejar Daudnya. Kalau Daudnya kita tidak sanggup, minimal ada, ya. Sehingga ada pilihan banyak. Sama seperti seperti wudu antara 1, 2, dan 3. Ya, ternyata Rasulullah SAW mengajarkan untuk dilakukan semuanya satu kali, sekali 2, sekali 3. Dan ini, kalau ini bisa dikerjakan semuanya, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, minimal ada yang bisa kita pegang salah satunya, sehingga tidak mengecilkan yang lainnya. Allah Ta'ala alam. Baik, itu aja. Sallallahu alaihi wa Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair.